Elon Musk menantang Microsoft dengan cara yang unik, frontal dan tidak terduga. Ia mendirikan sebuah perusahaan baru dengan nama yang terdengar seperti sindiran terang-terangan, Macro Heart. Nama ini jelas merupakan plesetan dari Microsoft. Sebuah pernyataan bahwa Elon Musk sedang tidak main-main. Menurutnya, Microsoft sudah terlalu lama mendominasi dunia software produktivitas, dan waktunya kekuasaan itu berakhir. Lebih dari itu, Elon Musk merasa Microsoft memang harus digantikan. Yang mengejutkan, ia mengklaim bisa melakukannya tanpa programmer, tanpa kantor, tanpa struktur tradisional, melainkan dengan AI yang bekerja otomatis terus-menerus tanpa henti. Apakah ide Elon Musk ini hanya sekedar lelucon eksentrik atau punya potensi nyata untuk menguncang dominasi Microsoft? Bagaimana mungkin sebuah perusahaan baru yang didirikan dengan semangat meme bisa benar-benar menantang salah satu korporasi paling berkuasa di dunia? Ternyata langkah Elon Musk ini bukanlah improvisasi tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari ide yang ia lempar sejak 2021. Saat itu ia sempat mencuit bahwa Macro Heart akan lebih unggul dari Microsoft. Banyak orang menganggapnya hanya guyonan khas Elon Musk. Tapi 4 tahun kemudian, guyonan itu berubah menjadi kenyataan. Pada 22 Agustus 2025, lewat akun X pribadinya, Elon Musk secara resmi mengumumkan kelahiran Macro Heart. Ia mengajak publik untuk ikut membangun perusahaan software berbasis AI melalui xAI, perusahaan yang sudah lebih dulu ia dirikan. Pesan yang ia sampaikan terdengar ringan, bahkan lucu, tetapi maknanya jelas. Elon Musk ingin menantang dominasi Microsoft di dunia software produktivitas, dari aplikasi perkantoran, pengembangan, hingga hiburan digital. Ia menyebut Grok, model bahasa milik xAI, akan menjadi fondasi dari Macro Heart. Grok dirancang untuk membentuk ratusan agen cerdas yang bisa bekerja sama secara otomatis, menulis kode, membuat gambar, mengolah video, hingga mengatur alur kerja. Seolah-olah mereka adalah tim manusia. Bedanya, mereka tidak pernah lelah dan tidak terikat struktur birokrasi. Mengapa Elon Musk merasa dirinya bisa melawan Microsoft? Alasannya berlapis. Pertama, ia melihat bahwa kekuatan Microsoft sesungguhnya hanya terletak pada software, bukan perangkat keras. Microsoft memang besar karena Word, Excel, GitHub, Azure, dan tentu saja Windows. Tapi mereka tidak menguasai rantai produksi perangkat keras inti seperti semiconductor. Bagi Elon Musk, ini adalah celah besar. Dengan pendekatan baru berbasis AI, ia yakin seluruh proses pembuatan software bisa diotomatisasi tanpa harus mengikuti cetak biru lama. Yang kedua, ada muatan personal dalam langkah ini. Elon Musk merasa dikhianati oleh OpenAI, perusahaan yang ia dirikan dengan idealisme agar pengembangan AI tetap terbuka dan netral. Namun ketika OpenAI bermitra erat dengan Microsoft, menghadirkan Copilot di Office dan Azure, Elon Musk melihat hal itu sebagai pengkhianatan terhadap visi awalnya. Ia pun menggugat secara hukum, tapi lebih dari itu, ia munculkan Macro Heart sebagai bentuk perlawanan langsung. Yang ketiga, Elon Musk memiliki fondasi teknologi yang nyata. Ia membangun superkomputer raksasa bernama Colossus di Memphis yang hanya dalam 122 hari rampung dengan 100.000 GPU NVIDIA H100. Colossus kini ditargetkan mencapai 1 juta GPU, menjadikannya salah satu sistem komputasi terbesar di dunia. Inilah mesin utama yang melatih Grok dan menggerakkan sistem multi-agen Macro Heart. Dengan kapasitas ini, Elon Musk ingin membuktikan bahwa software masa depan bisa lahir dari interaksi ribuan agen AI tanpa campur tangan manusia. Meski tampak menjanjikan, jalan Macro Heart tidaklah mulus. Microsoft adalah raksasa yang sudah mengakar dalam kehidupan miliaran orang. Produk mereka bukan hanya software, tapi juga infrastruktur kerja global. Office 365, Teams, Azure, hingga Xbox telah menjadi standar yang sulit ditinggalkan. Mengubah kebiasaan pengguna yang sudah puluhan tahun terikat dengan ekosistem Microsoft bukan perkara mudah. Selain itu, isu kepercayaan menjadi tantangan besar. Apakah orang benar-benar mau mempercayakan software penting dari dokumen kerja hingga keamanan data kepada sistem yang sepenuhnya dijalankan AI tanpa manusia? Banyak perusahaan besar sangat berhati-hati dalam urusan ini. Mereka butuh jaminan stabilitas, dukungan jangka panjang, dan keamanan yang teruji. Macro Heart mungkin canggih, tapi tanpa reputasi, sulit bagi mereka untuk langsung dipercaya. Ada juga tantangan internal. Elon Musk memang piawai meluncurkan ide besar, tapi seringkali manajemennya dianggap kacau dan terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Tesla dan SpaceX berhasil, tapi tidak sedikit proyek lain yang tersendat karena gaya kepemimpinannya yang impulsif. Pertanyaannya, apakah Macro Heart akan menjadi revolusi nyata atau sekedar tambahan dalam daftar panjang eksperimen Elon Musk?
Jika Elon Musk benar-benar ingin menjadikan MacroHeart sebagai penantang Microsoft, maka langkah yang paling realistis adalah fokus pada konsumen terlebih dahulu. Microsoft memang kuat di sektor korporat, tapi di pasar konsumen, Elon Musk punya keunggulan yang unik. Ia sudah memiliki Tesla, Starlink, Neuralink, dan juga X. Bayangkan jika semua produk itu terhubung dengan MacroHeart. Di dalam mobil Tesla, pengguna bisa berinteraksi dengan agen AI yang mengatur navigasi, hiburan, bahkan pekerjaan. Di rumah, Starlink bisa menghadirkan MacroHeart langsung ke perangkat apapun tanpa bergantung pada penyedia infrastruktur lain. Neuralink bisa membuka jalan integrasi yang lebih radikal, menghubungkan pikiran manusia langsung dengan agen AI. Dengan jaringan produk yang sudah ada, Elon Musk sebenarnya memiliki ekosistem distribusi yang bisa memperkenalkan MacroHeart secara alami ke kehidupan sehari-hari orang. Jika ia berhasil menjadikan MacroHeart sebagai bagian dari rutinitas, bukan sekedar aplikasi baru, maka peluang untuk menantang Microsoft terbuka lebar. Namun, agar hal itu terjadi, Elon Musk harus membuktikan bahwa MacroHeart tidak hanya canggih di atas kertas, tapi juga berguna, praktis, dan mudah diadopsi oleh orang awam. Kalau kita lihat konteks Indonesia, langkah Elon Musk ini punya relevansi yang menarik. Indonesia adalah pasar besar dengan populasi muda yang adaptif terhadap teknologi baru. Namun dominasi Microsoft di sini juga sangat kuat, terutama di sektor pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Hampir semua institusi masih bergantung pada Word, Excel, PowerPoint, dan Teams. Menggeser kebiasaan ini jelas bukanlah hal yang mudah, tapi ada celah. Generasi muda Indonesia, khususnya pelaku UMKM, kreator digital, dan juga startup, lebih fleksibel dalam memilih alat kerja. Mereka terbiasa menggunakan kombinasi platform dari Google Workspace hingga aplikasi kolaborasi daring. Jika MacroHeart bisa menawarkan solusi yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih relevan dengan kebutuhan mereka, maka adopsi di kalangan ini bisa tumbuh dengan lebih cepat. Apalagi dengan infrastruktur internet yang semakin meluas dan meningkatnya penetrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia bisa menjadi salah satu pasar yang potensial untuk diuji coba. Bagi pemerintah, kisah ini memberi peringatan penting. Jangan sampai ketergantungan terhadap satu perusahaan global terlalu besar hingga sulit digantikan. Diversifikasi teknologi, mendorong ekosistem AI lokal, dan membuka ruang bagi pemain baru akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi perubahan global yang begitu cepat. Dari pertarungan antara Elon Musk dan Microsoft, kita bisa belajar bahwa ide besar tidak ada artinya tanpa eksekusi yang konsisten. Elon Musk boleh aja punya visi masa depan di mana software sepenuhnya dibuat oleh AI. Tapi dunia nyata menuntut lebih dari sekedar ide. Yang dibutuhkan adalah keandalan, kepercayaan, dan kesiapan pasar. Kita juga belajar bahwa perusahaan besar tidak boleh meremehkan pendatang baru. Sejarah teknologi sudah berulang kali membuktikan bagaimana raksasa bisa tumbang karena terlalu percaya diri. Microsoft sendiri pernah hampir kehilangan relevansinya ketika internet mulai berkembang, sebelum akhirnya bangkit lagi dengan Azure dan layanan cloud. Kini tantangan baru datang dari arah yang tak terduga. Sebuah perusahaan yang awalnya terdengar seperti lelucon, tetapi diam-diam menyiapkan infrastruktur komputasi terbesar di dunia. Dan yang gak kalah pentingnya, kita perlu sadari bahwa dalam setiap pertarungan bisnis, pada akhirnya yang menentukan adalah pengguna. Apakah orang merasa terbantu, lebih produktif, lebih terhubung, atau justru merasa cemas dengan kehadiran teknologi baru? Keputusan akhir selalu berada di tangan mereka, bukan di papan strategi eksekutif atau rencana para investor. Kisah MacroHeart memberi kita inspirasi untuk tidak takut menantang status quo. Jika Microsoft yang begitu besar saja bisa digugat oleh satu orang dengan ide berani, maka di level personal kita pun bisa menantang kebiasaan lama yang membelenggu. Kita perlu berani bereksperimen, mencoba hal yang baru, dan membangun sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Bagi pengusaha, penting untuk selalu mencari celah di pasar yang tampak mapan. Di balik dominasi pemain lama, selalu ada titik lemah yang bisa disusupi dengan pendekatan baru. Bagi pemerintah, penting untuk membuka ruang bagi inovasi, memberi regulasi yang jelas, dan mendukung ekosistem lokal agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemain global. Dan bagi kita individu, kisah ini adalah pengingat bahwa keberanian mencoba, meski terdengar konyol, bisa membuka jalan menuju sesuatu yang besar. Pada akhirnya, dominasi dalam dunia teknologi selalu bergilir. Tidak ada kekuasaan yang abadi, bahkan bagi Microsoft sekalipun. MacroHeart mungkin masih terdengar seperti lelucon hari ini, tapi siapa tahu 5 atau 10 tahun ke depan ia bisa menjadi bagian dari keseharian kita. Elon Musk sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya pembuat produk, tapi juga pengguncang tatanan. Pertanyaannya, apakah kita siap ketika tatanan itu bergeser?
Karena dalam sejarah teknologi, pemenang bukanlah yang paling lama bertahan, melainkan yang paling berani beradaptasi. Dan mungkin justru dari sebuah ide yang terdengar seperti gurauan, revolusi besar berikutnya akan lahir.